Kemudian dua hikmah setelah kita sebutkan, sekarang hikmah yang ketiga dalam puasa. Hikmah yang ketiga dalam puasa adalah ketika kita puasa, seperti yang kita ketahui, kita menahan lapar, ya, kita menahan haus, ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Dan itu menahan lapar, menahan haus, itu adalah cara yang paling ampuh untuk memecahkan syahwat atau memecahkan nafsu, atau mematikan daripada nafsu, hawa nafsu. Dan dalam puasa inilah kita berusaha untuk menghilangkan nafsu di dalam diri kita, mencegah nafsu untuk menguasai kita adalah di dalam puasa. Dengan menahan lapar, menahan haus, itu akan bisa mengalahkan nafsu kita, mana disebutkan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Tuhannya dan nahan nafsa 'anil hawa, dia melindungi dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempatnya. Dan nafsu ini sangatlah berbahaya. Nafsu ini sangat berbahaya, bahkan lebih bahaya daripada syaitan, lebih bahaya daripada iblis syaitan, yang mana tugasnya mereka adalah untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia ke dalam api neraka. Nafsu lebih berbahaya karena musuh di balik selimut. Nafsu itu musuh di balik selimut, ada pada diri kita. Makanya Rasulullah itu pernah ketika selesai perang balik ke Madinah bersama sahabatnya, Rasulullah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini telah kembali dari jihad yang kecil, peperangan ini, menuju ke jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Mujahadah itu al-mujahadah anin nafs, ya, anil hawa, yaitu melawan hawa nafsu. Itu adalah jihad yang besar, ya. Jarang, khususnya di zaman sekarang, manusia itu dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Walaupun dengan semacam ibadah, berbagai ibadah yang dia lakukan, kesulitan untuk mengalahkan nafsunya. Maka sering sekali seorang itu, dia awalnya semangat untuk membaca Al-Quran, hari pertama 1 juz, hari kedua istiqomah, kemudian mulailah turun semangatnya sehingga dia tinggalkan Al-Quran. Dari mana? Dari nafsunya. Nah, karena istiqomah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, namun sulit untuk dikerjakan. Karena apa? Karena nafsu itu. Dan dengan puasa ini akan mengkengkang daripada nafsu dan juga setan sama. Karena dengan puasa itu akan menjadikan aliran darah kita menjadi sempit, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda,
bayiku apa namanya? Berpuasalah kalian, sempitkanlah aliran darah kalian, karena sesungguhnya setan itu dia mengalir dengan aliran darah kalian. Bagaimana menyempitkan aliran darah? Ya dengan puasa, maksudnya itu dengan puasa. Dengan puasa, menahan lapar, menahan haus. Dengan itu kita akan bisa mengalahkan hawa nafsu. Kayak diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah dengar Rasulullah bersabda, adimu qur'aba bil jannah yuftah lakum. Teruslah kalian untuk mengetuk pintu surga, maka akan dibuka. Pintu tersebut akan dibukakan untuk kalian. Akhirnya beliau Sayyidina Hasan tanya, bagaimana caranya kita mengetuk pintu surga? Sayyidah Aisyah tanya sama Rasulullah, bagaimana caranya kita mengetuk pintu surga? Dijawab sama Nabi, bil ju'i wal dhama, itu dengan lapar dan haus. Begitulah cara kita bisa mengetuk pintu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang di dalam kesehariannya tidak pernah kenyang, selalu lapar, ya, nggak pernah kenyang sama sekali. Kalau beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nggak pernah dikisahkan Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Fatimah putri beliau pernah membuat roti, ya, dan membuat roti selesai. Akhirnya yang mana awalnya tujuannya untuk dimakan untuk keluarganya, namun ketika itu Sayyidah Fatimah teringat dengan ayahnya Rasulullah SAW. Akhirnya dibawalah itu roti tersebut, ya, ke rumah ayahnya. Nabi mengatakan, "Mahadil kisrah, apa ini?" Kata Rasul, katanya Sayyidah Fatimah, ini adalah roti yang saya buat, wahai ayahku. Nah, ini aku berikan untuk kamu. Maka Rasulullah kemudian bersabda dan menerima pemberian tersebut, ama innahu awal ta'amin dakhala fama abiki mundu salasati ayyam. Ketahuilah wahai Fatimah, ini roti yang kamu berikan ini adalah pertama kali makanan yang masuk ke dalam mulut ayah kamu semenjak 3 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain bagaimana beliau selalu berpuasa atau berhenti sebelum kenyang, sampai meletakkan 3 batu ada di perutnya untuk menahan rasa sakit. Hakada. Pernah Imam Hakim pernah ditanya, bagaimana cara saya mengikat nafsu saya? Ya, caranya supaya bisa menguasai nafsu, mengikat nafsu. Maka katanya Hakim, qayyidha bil ju' wal atas. Ikatlah nafsu kamu dengan lapar dan haus. Dzallilha bi ikhmali dzikr wa tarkil 'izz. Hinakanlah nafsu dengan selalu berzikir kepada Allah dan meninggalkan daripada kesenangan duniawi, kemuliaan. Wasaghirha biwad'iha tahta arjuli abna'il akhirah. Dan kecilkanlah nafsu itu, jangan kamu besarkan, kecilkanlah nafsu itu dengan kamu letakkan di bawah kaki daripada para ulama
artinya sering untuk duduk dengan para ulama, sering menghadiri majelis, akan membuat nafsu itu menjadi kecil. Waksirha bitarki zayyil qura an zahiriha. Pecahkanlah nafsu dengan meninggalkan daripada pakaian-pakaian yang dia biasa dipakai oleh orang-orang yang sombong. Gunakan pakaian yang sederhana. Wanju min afadiha bidawami su'idzan biha. Selamatkanlah daripada bahayanya nafsu dengan selalu su'dzan, berburuk sangka dengan nafsu. Kita kalau sama manusia harus husnudzan. Sama Allah, sama manusia kita harus berbaik sangka. Tapi kalau sama nafsu harus berburuk sangka. Jangan sampai kita husnudzan dengan nafsu. Karena terkadang nafsu itu makarnya itu besar makarnya. Jadi nafsu itu terkadang dalam tujuannya nafsu untuk menyesatkan manusia itu terkadang ya dibungkus dengan hal-hal yang baik. Jadi tidak selalu kemudian langsung mendorong manusia itu untuk berbuat buruk, tapi terkadang dibungkus dulu, diawali dulu ya dengan perbuatan yang kelihatannya baik ya, supaya terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk atau ke dalam perbuatan yang kurang baik. Jadi setan itu tidak hanya, atau nafsu itu tidak hanya mendorong manusia untuk berbuat maksiat, nah, tapi terkadang ya, dan seringnya mendorong manusia untuk melakukan hal yang kurang baik ya, sebagai pengganti daripada hal yang lebih baik. Contohnya yang terjadi zaman sekarang, majelis ilmu. Ini Habib Salim Syatiri yang mengatakan. Habib Salim Syatiri, Sultanul Ilm, beliau mengatakan termasuk tipu daya dari syaitan dan hawa nafsu adalah kita itu dijauhkan dari majelis ilmu. Ya, seperti alhamdulillah kalian hadir pada siang hari ini majelis ilmu. Kita itu dijauhkan dari majelis ilmu. Nah, tipu daya dari setan, ya, muslihat dari syaitan dan hawa nafsu supaya manusia itu menjauhi dari majelis ilmu adalah apa? Mereka membiarkan, jadi setan dan hawa nafsu membiarkan manusia itu untuk lebih memilih majelis maulid, ya walaupun itu hal yang baik, majelis maulid, ya majelis zikir, daripada majelis ilmu. Sehingga majelis maulid itu banyak, ratusan, akan sampai ribuan. Nah, tapi kalau majelis ilmu, di situ kajian fikih, di situ kajian tafsir, kajian tasawuf, sedikit. Nah, itu berarti sudah terperangkap dalam jebakan setan. Habib Salim yang mengatakan. Kenapa? Walaupun sama-sama baik, maulid, membaca sejarah Nabi baik, mengkaji ilmu agama juga baik. Tapi kalau kita bandingkan yang lebih baik mana? Ilmu. Majelis ilmu wajib. Itu lebih afdal ya. Dan bahkan wajib hukumnya. Nah, makanya sebagian dari habaib kita ketika mengadakan maulid biasanya juga diselingi dengan ilmu. Ya, diselingi dengan ilmu. Ya. Setelah mahalul qiyam mengkaji ilmu. Ya. Akan di antaranya seperti itu. Di antaranya sholat witir, ya. Atau ya sekarang Ramadan ini ba'diyah. Ya kalau tarawih semangat, hanya 20 rakaat dikerjakan. Tapi nggak mengerjakan sholat ba'diyah isya, nggak mengerjakan sholat rawatib. Nah ini berarti sudah dijebak sama setan. Walaupun dia tidak mengerjakan maksiat kan, ini nggak berbuat dosa. Cuma secara tidak langsung dia sudah tertipu, dia sudah dijebak sama setan sehingga meninggalkan hal yang lebih baik dari tarawih. Karena sholat rawatib itu lebih afdol. 2 rakaat ba'diyah isya itu lebih afdol daripada 20 rakaat tarawih kedudukannya. Nah, setelah ba'diyah baru witir. Setelah witir baru tarawih, itu kedudukannya. Jadi sholat tarawih tapi nggak sholat witir. Nah, karena witir menurut Imam Abu Hanifah wajib.
Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah wajib. Contoh yang ketiga, sholat witir. Muncul semangat setelah sholat isya, ya, muncul semangat, ya. Khotir ar-Rabbani, ada lintasan hati, lintasan dari Allah atau dari malaikat untuk berbuat baik, yang mendorong manusia tersebut untuk berbuat baik. Akhirnya muncullah semangat untuk mengerjakan sholat witir. Ya, terkadang seperti itu kan. Terkadang itu kita muncul ada lintasan untuk semangat ibadah, kan. Tapi terkadang malas kan. Ada semangat untuk mengerjakan sholat witir, sholat isya, kemudian dia berpikir terlebih dahulu, berpikir-pikir sholat witir itu afdolnya setelah bangun tidur. Memang waktunya kapan? Waktunya kan setelah sholat isya, sholat witir kan sampai subuh. Tapi afdolnya sholat witir dikerjakan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu lebih afdol daripada sebelum bangun tidur. Akhirnya, ini bisikan dari setan. Jadi setan yang ngajari dia. Jangan kamu lakukan sekarang. Afdolnya itu habis kamu bangun. Nah, akhirnya dia tidur bablas. Nggak jadi sholat witir. Nah, nggak dapat. Nah, maka bagaimana? Ketika muncul ada semangat yang mendorong kamu untuk melakukan kebaikan, segera untuk kamu lakukan. Jangan ditunda. Nah, nanti setelah bangun tidur, apabila bangun tidurnya sebelum subuh, kamu lanjutkan 8 rakaat bisa. Itu diperbolehkan. Sholat witir 3 rakaat. Nah, sebenarnya habis sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat. Bangun tidur, lanjutkan witir 8 rakaat. Ini jadi berapa? 11 kan? Enggak apa-apa. Karena maksimalnya witir 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Tapi kalau setiap hari 1 rakaat makruh. Ya. Standarnya 3 atau yang mendekati sempurna, ya. Yang paling sempurna 11, tapi mendekati sempurna 3 atau 5, ya, 7, 9, ya. Ada. Itu beberapa contoh, ya, dari tipu daya setan, ya. Terkadang bahkan kalau zaman sekarang tuh seringnya seperti itu, ya. Jadi setan itu ngeliat kalau ini orangnya ini sudah pasti kalah sama nafsunya, dia sudah dikontrol sama hawa nafsunya, maka akan begitu mudah setan tidak perlu dibungkus, langsung diperintahkan, didorong untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau ngelihat ini orang suka majelis, ini agak sulit ini kalau langsung diperintahkan untuk berbuat maksiat. Akhirnya sama setan kemudian berusaha supaya orang itu meninggalkan hal yang lebih baik, ya. Ya, sehingga dia memilih hal yang baik, ya, daripada hal yang lebih baik. Karena orang yang berakal, kata Nabi, itu orang yang dia bisa membedakan mana yang lebih baik dari yang baik, ya, dari 2 hal yang baik. Mana yang lebih baik dari 2 hal yang baik. Allah la ilaha illallah. Nabi Isa alaihissalam itu bermunajat kepada Allah, karena beliau kalimullah kan. Berbicara, berdialog, bermunajat kepada Allah 60 hari. Selama 60 hari itu enggak makan, enggak minum, enggak makan, enggak minum, lapar. Akhirnya setelah 60 hari muncul lintasan dalam hatinya, kepingin roti. Langsung hijab sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berbicara sama Allah. Hakada. Maka juga ada yang mengatakan selama 40 hari. Allah akan berikan janji kepada Nabi Isa, ya, untuk bermunajat kepadanya, ya, setelah 40 hari puasa. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa arba'ina lailah. Itu diperintahkan untuk puasa terlebih dahulu sebelum munajat. Kenapa? Pembersihan hati. Sebelum berbicara, berdialog kepada Allah, harus bersihkan hati kamu, wahai Musa, wahai Aisyah. Dengan apa? Puasa. Akan seperti itu. Sehingga membersihkan hatinya, ya, sebelum berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Syibli, beliau mengatakan saya tidak pernah lapar dalam satu hari kecuali saya melihat dalam hati saya ada satu pintu yang Allah bukakan daripada hikmah dan daripada ibrah yang saya lihat. Setiap saya lapar, saya selalu melihat hikmah, ya, melihat ibrah dari apa yang saya lihat. Dan itu berbeda di hari berikutnya, juga berbeda dengan hari yang pertama. Ya, dari apa sebabnya? Dari lapar tadi itu. Banyak saya keutamaan daripada ini, lapar ini. Dan antara juga apa? Lapar ini mengkosongkan perut ini juga akan tadi itu memecah daripada nafsu, menjadi hijab, ya, daripada atau menutup daripada maksiat yang ada di anggota badan, menutup syahwat kemaluan, syahwat mata, ya, syahwat perut, ya, karena memang lapar dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi kan seperti yang kita sebutkan, para jomblo-jomblo kalau masih belum bisa menikah, sarannya Nabi apa? Puasa kan gitu. Kenapa? Tameng. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan tak menjadi tameng. Nah, tapi kalau sudah mampu, segera menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kata Nabi kan. Lebih menutup mata, ya, karena sudah ada, ya, dan menjaga kemaluan, ya, tidak mencari yang lain, ya, sehingga nikmat ibadahnya. Makanya menikah itu ibadah seumur hidup dan telah menyempurnakan setengah imannya. Kenapa? Karena ibadah setelah orang menikah, orang yang sudah menikah, ibadahnya tuh nggak kepikiran kemana-mana, ya, karena sudah di rumah sudah ada orang yang menenangkannya, dia sudah memiliki pasangan. Berbeda sama orang yang belum menikah, dia masih belum bisa sempurna ibadahnya. Nah, pikirannya kemana-mana masih. Begitu juga menjadi hijab atau menghalangi daripada syahwat mata, sama syahwat perut, ya, dan yang lainnya. Orang kalau kenyang, seorang itu kalau kenyang maka akan terbuka semua syahwat yang ada di anggota badannya, ya. Sehingga lapar dia, kalau kenyang dia akan semangat untuk berbuat maksiat. Adanya membuat nafsu itu menjadi besar, sehingga begitu mudah nafsu itu akan mendorong dirinya untuk berbuat maksiat. Ini terbuka lebar, ya. Ada kesempatan yang dari nafsunya untuk mendorong manusia tersebut dalam berbuat maksiat, sehingga dia terjadilah syahwat dalam kemaluannya, dalam matanya, ya. Kemudian malas di dalam berbuat ibadah. Nah, itu orang kalau kelaparan seperti itu, ya, bawaannya adalah tidur, kepinginnya tidur, malas dan sebagainya, ya. Tapi kalau berbuat maksiat semangat. Nah, itu dari lapar, sebabnya dari apa? Kenyang. Dengan dalam puasa ini akan menjadikan kita menjadi orang yang bisa menguasai hawa nafsu, bisa menguasai hawa nafsu, mengengkang daripada nafsu kita. Nah, dengan itulah kemudian kita bisa menutupi daripada syahwat-syahwat dari anggota badan kita, syahwat al-farj, syahwat al-ain, dan yang lainnya, sehingga dengan itu kita bisa lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga memberikan penjagaan yang kuat
dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya dari musuh kita, kedua musuh kita, syaitan dan hawa nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syai'in ma'duna. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.